الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة لهذا العيد الأضحى رحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على الطائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينات من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة
الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعد آيات ربك يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في الشيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها ومن جاء بسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب
رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين كل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيها تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahun nazim. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2, ayat 112, yang artinya adalah, tidak demikian, barang siapa yang dirinya Islam, menyerahkan diri dengan segala ketentuan aturan Allah, dan disertai dengan perbuatan amal soleh, maka baginya mendapat balasan pahala dari Tuhannya. Dan tidak ada rasa ragu dan takut pada dirinya, dan tidak pula larut dalam suasana duka cita. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 112. Masyarul muslimin wal muslimat, sidang Idul Adha rahimakumullah. Semalam peristiwa berkumpulnya umat Rasulullah yang beriman di Padang Arafah menguatkan bahwa umat Islam itu adalah ummatan wahidah, umat yang satu, dan dipastikan dengan memunajatkan doa-doa apapun yang disesuaikan dengan tuntunan syariat, doa itu pasti diijabah. Dengan syarat supaya tidak gagal paham dan kemudian buruk sangka kepada janji Allah. Saya sudah berdoa berangkat ke Tanah Suci beberapa tahun yang lalu, bermunajat ini itu, tapi hasilnya belum ada. Sehingga goyang keimanan kita dalam hati, lalu timbul buruk sangka kepada Allah sesuai dengan perjalanan takdir yang dijalaninya. Keliru. Paling tidak ada pencerahan, tip tuntunan dari Allah, bagaimana atau apa syarat untuk bisa dikabulkannya doa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186, syarat dikabulkan doa itu dua. Kata Allah begini, Bismillahirrahmanirrahim. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada yang bertanya, sesungguhnya aku ini dekat, kata Allah. Aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku pasti, ujibu itu berbentuk fi'il mudhari, kata kerja yang bisa terjadi sekarang dan akan datang. Akan datang tentu dalam arti relatif, dekat, menengah atau jauh, tapi pasti. Saya ulangi, ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku pasti atau aku akan, bahkan sedang, orang-orang tertentu langsung doanya diijabah, mengabulkan doa-doa orang yang bermohon bila mereka itu berdoa. Syaratnya, falyastajibuli, maka jalankan semua seruan dan perintahku. Wal yu'minu bi, dan benar-benar beriman kepadaku. La'allahum yarsudun, agar mereka benar menempuh jalan hidup yang lurus. Dua syarat. Pertama, ilmu dapat, ini perintah, jalankan. Ilmu dapat, pencerahan dalam membentuk mindset berpikir dalam menyikapi apapun masalah, larangan, tinggalkan. Pasti doa semua dikabulkan. Allah tegaskan, innallaha la yuhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan pernah ingkar dengan janjinya. Syarat. Maka rangkaian kalimat surah Al-Fatihah, kata kunci dari 7 ayat yang diulang-ulang itu adalah Iyyaka na'budu.
Hanya kepada Engkau kami menyembah, kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau nasta'in, kami bermohon apapun yang kita doakan. Apa di balik rangkaian kata kunci dalam surah Al-Fatihah yang terletak pada ayat yang keempat itu? Bahwa syarat untuk minta tolong dengan segala apapun yang kita munajatkan diawali dengan ibadah. Diawali dengan menyembah atau sholat, itu salah satu dari bentuk ibadah dan bahkan kunci dari semua amal ibadah yang ada. Kata Rasulullah, inna awwalu ma yuhasabu ba'da yaumal qiyamati sholatu. Sungguh amal ibadah pertama nanti yang diperiksa Allah di hari kiamat adalah sholat. Bukan yang lain. Bukan haji, bukan umroh, bukan baca Quran, bukan puasa. Ya, itu semua amalan yang sangat baik. Tapi yang kunci utama adalah sholat. Fa in kubilat wa tukubila syairu amali. Maka bila sholatnya dijaga, terkabul dalam arti dijaga ketika hidup 5 kali sehari semalam yang wajib, maka amalan lainnya juga akan diterima. Wa iruddat, tertolak, enggak jaga sholat ketika hidup saat ini 5 kali sehari semalamnya, rudda syairu amali. Tertolak semua amalan-amalan kalau sholat 5 waktunya tidak terjaga. Tentu kata kunci menegakkan sholat itu adalah bukan sholat sendirian di rumah. Enggak laku. Qala Rasulullah, man sami'ani da'a, barang siapa yang telah mendengar seruan azan, la ya'tihi, dia tidak mendatangi tempat sholat berjemaah, maksudnya masjid atau musola, fala sholatalahu, tidak ada sholat baginya. Sebagian besar mufassirin hadis mengatakan fala sholatalahu, tidak, maka tidak sah sholat kalau tidak berjemaah. Tapi karena Islam itu la ikra'a fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Dalam fikih kita kenal rukhsah, keringanan dalam konteks siapa sebenarnya yang enggak harus pergi ke masjid, illa min uzur, dalam hadis itu, kecuali orang-orang yang uzur. Dalam hadis itu 3 faktor penyebab ukur. 1, lanjut usia, sehingga fisiknya lemah dan mungkin tidak kuat untuk berangkat ke masjid atau musola. 2, penyakit permanen. 3, ancaman nyawa dan keamanan. Boleh mereka tidak harus mutlak ke masjid, boleh di rumah, dan boleh tidak harus tepat waktu. Dalam 3 pengecualian yang dimaksud oleh hadis riwayat Bukhari tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian dalam konteks hari raya kurban, ya, Idul Adha itu identik dengan kurban. Tentu bagi mereka yang tidak berkemampuan berangkat haji, apalagi sudah 2 tahun terakhir, kondisi negeri yang dinyatakan oleh sekretaris BKM tadi, sama-sama kita tahu, 1 tahun 7 bulan atau 7 bulan kurang lebih, kondisi negeri yang tidak menentu ini menjadi renungan dan iktibar bagi kita, apa di balik COVID-19 ini. Karena dampak sosial, ekonomi, bahkan politik sungguh memang terasa. Jangan kita menerima informasi yang bersifat provokatif, apalagi medsos yang penuh dengan berita-berita hoak. Lebih banyak berita hoaknya di media sosial. Sebagian berpikir bahwa ya, virus ini benar adanya, yang berasal dari Wuhan, RRC Tiongkok. Sebagian berpikir masih menimbulkan tanda tanya besar. Tapi fenomena yang bisa kita lihat real dalam fenomena kehidupan bermasyarakat dan bernegara, bukan hanya dalam skala nasional di Indonesia, bahkan di belahan bumi negara lain, memang kita temukan fenomena itu. Zaman Rasul ini namanya ta'un. Ta'un ini penyakit wabah yang menular, zaman Rasul memang sudah pernah ada.
Terbukti dengan bertambahnya korban-korban yang tewas. Terlepas ada pandangan-pandangan, dugaan-dugaan yang tanpa bukti dan data, apakah penyakit ini pandemi direncanakan, penuh dengan rasa, atau mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok-kelompok elit tertentu, kita tidak bisa menyimpulkan itu. Cukup ketajaman nalar daya berpikir Dika dan diasah dengan kekuatan mata batin dengan amalan-amalan, insya Allah kita tahu apa semua di balik virus COVID-19 ini. Yang pasti, virus itu ada. Namun tidak sedikit para ilmuwan, baik skala nasional maupun global, melakukan analisis kesehatan. Virus ini bahkan Singapura, negara maju sekalipun, telah menegaskan pemerintahnya dipastikan virus-virus biasa semacam flu, influenza, pilek, demam, dan sejenisnya. Bahkan nanti boleh tanya dengan anak atau cucu kita yang duduk di kelas 2 SMP atau sanawiyah, dipastikan kurikulum tahun 2017 penyebutan COVID itu singkatan dari Corona Virus Disease. Artinya penyakit virus corona 19 karena keluarnya tahun 2019. Cetakan buku itu boleh di cross check langsung kepada anak atau cucu kita yang duduk kelas 2 SMP atau sanawiyah. Kurikulum 2017 penyebutan virus itu ada dalam buku anak cucu kita itu. Silakan di cross check nanti selepas pulang ini, silakan. Jadi bukan sesuatu yang baru. Bahkan virus itu memang sudah lama memang ada. Bukan hanya tahun 2019. Ini kecerdasan kita harus bisa melihat masalah ini dengan benar. Ini bukan sesuatu yang baru dan ini bukan sesuatu yang harus ditakuti dan mematikan. Meskipun itu ada, korban-korban saling berjatuhan masih menimbulkan pertanyaan. Adakah data yang valid terhadap korban-korban ini? Terlepas itu semua, kita nggak berani berburuk sangka, mengambil kesimpulan tanpa data dan fakta. Sesuatu itu memang telah terjadi, korban ada, tapi secara analisis medis bukan kategori virus yang mematikan. Kenapa harus ketakutan? Bukankah kita punya iman dan pernah belajar tauhid? Kata Allah, bismillahirrahmanirrahim. Wa la yu'akhirallahi nafsan iza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan pernah memperlambat kematian seseorang bila ajal yang ditentukannya telah datang. Kita punya iman dengan rangkaian kalimat yang agung dan mulia dalam surah 63 Al-Munafikun judulnya di ayat yang ke-10. Kita mengimani itu adalah perkataan Allah. Usaha dan ikhtiar dengan progres harus. Karena pola-pola prokes 3M atau 5M itu mengajari kita untuk pola hidup sehat. Tapi kalau kita berpikir lebih dalam lagi, jangan ajari umat Islam menjaga kebersihan tangan. Sekurang-kurangnya 5 kali sehari semalam kita cuci tangan sebelum berwudu. Dan saat ini kenapa tidak harus diperbanyak setiap keluar kamar mandi betuli wudu, setiap keluar kamar mandi betuli wudu. Wudu jaminan proteksi dari Allah untuk menjaga kebersihan fisik kita. Dengan kumur-kumur, dengan mengeluarkan kotoran dari hidung, dengan mengusap wajah dan seterusnya. Dengan menyelahi air di kuku-kuku. Allah telah berikan jaminan proteksi kebersihan tersebut melalui wudu. Jangan kambing hitamkan ajaran syariat Islam bahwa membersihkan tangan itu memang melindungi virus. Jangankan dengan sabun atau hand sanitizer. Dipastikan secara ilmiah, air juga mampu menghilangkan virus, apapun bentuk virusnya, yang suka berada di tangan manusia. Dampak daripada itu, akhirnya kita ketakutan untuk bersalaman. Ya Allah, ya Rabb.
Padahal qala Rasulullah, mamim muslimah ini tidaklah dua orang muslim itu yaltaqiani ketika mereka bertemu, fayatasofaha mereka saling bersalaman, illa melainkan hufirolahuma diampunkan dosa-dosa dua orang itu, qabla ayat tariqo sampai mereka memisahkan diri. Salaman adalah ajaran Islam. Insya Allah kalau di masjid kita semua berwudu dan kita selalu membetulkan wudu di luar sholat 5 waktu, kenapa kita harus sungkan bersalaman? Karena Allah telah jamin menggugurkan dosa-dosa. Mudah-mudahan membangkitkan kekuatan iman kita ini adalah secara tidak langsung atau langsung coba memereteli ajaran Islam. Selama proteksi wudhu kita ada, kenapa takut harus bersalaman dengan sesama saudara seakidah dan seiman? Satu. Yang kedua, masjid adalah rumah Allah. Buka surah Jin, surah nomor 72 ayat 18. Sebutan Allah, wa anna masajida lillah, dan sungguh masjid-masjid adalah rumah Allah. Rumah Allah adalah satu-satunya tempat berlindung, satu-satunya tempat untuk mendapatkan bantuan dari Allah. Tahun 2004 hari ke-6 saya sampai di Banda Aceh. Semua kita punya pengalaman melihat ke sana atau menonton dalam tayangan dokumentari yang begitu dahsyat dan memilukan, menyayat-nyayat hati. Tidak kurang 200.000 rata-rata orang seakidah kita tewas. Rasul mengatakan salah satu penyebab tewas adalah karena dapat runtuhan bangunan atau bencana alam. Begitu juga pandemi kata Rasulullah. Ta'una syahadatin, penyakit pandemi wabah menular adalah syahid ala kulli muslimina wal musliman, bagi semua orang Islam yang laki dan perempuan. Usaha proteksi menjaga prokes harus. Tapi kalau memang asbab kematian kita melalui itu, kenapa harus takut dan ragu? Karena kita sudah punya bekal iman bahwa Rasul sendiri menjanjikan penyakit taun, wabah pandemi seperti COVID mengantarkan kita menjadi syahid. Walaupun kategori syahid itu berbeda-beda. Syahid. Akhirnya dalam sholat, rumah Allah tempat berlindung. Yang dikatakan sebutan rumahnya bukan sebutan manusia tapi sebutan Allah sendiri. Akhirnya kita ketakutan untuk berdiri bersab dengan cara rapat yang dianjurkan, untuk bersentuhan, untuk bersenggolan bahu dan seterusnya, jari dengan jari dan seterusnya. Sehingga Rasul pernah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, qala Rasulullah, wala tajuru furujatis syayatin, jangan kamu renggangkan sop karena akan ada setan di antara kamu. Lalu kata Rasulullah lanjutan dalam hadis, dalam matan hadis itu, waman wasola soffa, dan barang siapa yang merenggak, sola itu menyatukan, yang menyatukan sab maksudnya merapatkan sab, faso'ahullah, maka Allah akan menyatukan dirinya pada orang tersebut. Wamang koto'a sofa, dan barang siapa yang koto'a, memutuskan sob, merenggangkan sob, koto'ahullah, maka Allah atas memutuskan hubungan dirinya dengan orang tersebut. Ini ajaran Islam. Apakah? Karena kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini hadisnya sahih. Silakan tanya sama semua ustadz yang ahli hadis. Solatlah kalian sebagaimana caraku solat. Ketika solat Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka dia akan katakan, sawu sufufakum, rapatkan dan luruskan sop-sop kalian. Fa inna sofa, sesungguhnya merapatkan sop itu tamamis sholah, bagian daripada kesempurnaan sholat. Kenapa kita harus diatur oleh manusia untuk ketentuan sholat, sementara standar aturan itu sudah ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, kemudian yang terakhir, hari ini kita juga sinyalnya sudah mulai, kesannya seakan-akan kita sudah mulai takut mendatangi rumah Allah. Seakan-akan ada larangan, jangan kalian ke masjid, kalian akan menimbulkan kerumunan.
Kalau memang itu pertimbangannya, seharusnya juga ada seruan. Hai para narapidana yang ada di penjara, jangan kalian berada di sini. Kalian jangankan rapat-rapat duduk, tidur pun kalian saling tumpang tindih. Sudah menjadi rahasia umum bagaimana kehidupan rapatnya ratusan narapidana yang berada di penjara. Dan yang kasat mata, ribuan manusia senantiasa berada di pusat pasar dan pajak. Kalau tidak ada keramaian ribuan manusia, pasti kita mati karena kita tidak bisa beli belanja apapun. Kenapa harus rumah Allah aja yang harus dipersoalkan? Begitu jauh lebih banyak manusia berada di pusat pasar yang jamnya itu, jam tayangnya berpuluh-puluh jam mereka berada di sana. Kalaupun kita sholat, paling juga 15 menit kita akan tinggalkan rumah Allah ini. Kenapa harus Islam terus yang diributi? Maka buka Al-Quran surah Al-Baqarah 114. Adakah fenomena kelompok-kelompok tertentu ingin menjauhkan orang beriman dari rumah Allah? Al-Baqarah 114. Silakan cross check di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nazlamu mimman mana masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Dan siapakah kelompok manusia yang lebih zalim? Karena mereka menghalang-halangi orang beriman mendatangi masjid untuk menyebut dan memuji nama Allah. Bahkan mereka ingin merubuhkan itu masjid. Al-Baqarah 116. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Mereka orang beriman yang mau datang ke masjid akhirnya merasa takut. Lahum fid dunya hizyun. Mereka yang coba bekerja sama ingin menjauh-jauhkan orang beriman dengan masjid, hidupnya di dunia pasti akan dihinakan. Walahum fil akhirati azabun azim. Dan nanti di akhirat akan merasakan azab yang pedih. Siapa kelompok elit pihak tertentu yang coba menghalang-halangi? Usirlah orang dipajak yang jumlahnya ribuan itu. Kalau memang mau mempercepat kematian terhadap rakyat pribumi ini. Kenapa kita harus disuruh tetap tinggal di rumah? Sementara tidak ada, nyaris tidak ada bantuan. Kalau ada bantuan, enak kita tinggal di rumah. Suruh apa kita di rumah? Kenapa anak-anak kita tidak boleh sekolah lagi? Ada apa di balik ini semua? Hidup makin miskin dan menyusahkan. Kalau memang COVID-19 ini terinspirasi dengan pemanfaatan situasi kepentingan sosial politik, ya Allah, segeralah berikan kesadaran bertaubat pihak-pihak elit pengkhianat bangsa agama untuk kembali sadar, membangun semangat cinta NKRI, cinta Pancasila, karena yang real di atas mata kepala kita dan kita saksikan dalam tayangan media yang terbuka kurang lebih 1 tahun yang lalu. Sedang ada upaya atas nama konstitusional berdasarkan sistem demokrasi yang ada. Bagaimana sekelompok besar yang ada di gedung parlemen itu ingin menukar ideologi Pancasila yang merupakan warisan 4 ulama besar tanah air yang dan 4 ulama nasional muslim tanah air, 1 tokoh Kristen Maramis yang telah menghasilkan Pancasila sebagai perisai persatuan dan kesatuan. Ini harus kita jaga. Demi Allah, dari 3 ideologi dunia yang ada, kapitalis dengan pelopor Amerika dan sekutunya Eropa, sosialis dengan Eropa Timurnya, komunis dengan Rusia dan RRC sebagai dedengkotnya, hanya ideologi komunis yang tidak menginginkan orang menjadi soleh dan yakin kepada Tuhannya. Karena komunis adalah kakak kandung daripada ateis. Tidak boleh orang bertuhan. Sehingga di RRC dan Tiongkok dipastikan utamanya adalah habisi umat Islam. Bunuh mereka karena umat Islam yang paling fanatik dengan keyakinannya. Menyusul sekarang Kristen di RRC Tiongkok sudah mulai mereka kejar ke sana kemari. Buddha agak sedikit diistimewakan karena itu adalah agama leluhur RRC Tiongkok. Walaupun mereka juga sudah mulai risau karena tidak boleh satupun warga RRC yang berideologi resmi pemerintahnya komunis untuk mempercayai adanya Tuhan. Tidak boleh ada Tuhan. Itulah gerakan komunis yang paling benci
terhadap orang yang menggantungkan keyakinannya kepada Tuhan, maka setiap gerakan komunis menjadikan musuh bersamanya ulama. Siapapun ulama yang lurus, maka ini akan diopinikan sebagai kelompok penentang, sebagai kelompok radikal, sebagai kelompok anti-NKRI, anti-Pancasila, meskipun NKRI dan Pancasila itu adalah ajaran Islam yang sesungguhnya. Saya diminta berdakwah di depan Ketua Kesbangling Maspol, paparkan Pancasila dalam pandangan Islam. Saya bisa membuktikan sila 1-5 semua adalah rangkaian ayat Quran. Hanya komunis yang ingin menghancurkan dan merubah ideologi Pancasila, sebagaimana kurang lebih 1 tahun lagi mereka akan tukar dengan Trisila, Ekasila, yang ujung-ujungnya gotong royong dan ketuhanan di ajas yang ketiga, bentuk kalimatnya ketuhanan yang berkebudayaan. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diatur dengan peradaban budaya pemikiran manusia? Betapa hinanya dalam komunis posisi Tuhan yang harus dikendalikan oleh pemikiran budaya manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang terakhir menyedihkan kita adalah 1 tahun 8 bulan yang lalu, ketika kita kenal saudara meninggal dunia menghembuskan napas, siapapun kita terpanggil ingin memenuhi rukun fardu kifayah yang 4. Kita datang ikut memandikan, mengkapani sebagian Bilal dengan timnya, dan akhirnya menyolatkan dan menguburkan dalam suasana duka yang dalam karena kecintaan kita kepada orang atau teman yang telah meninggalkan kita. Hari ini pemandangan itu agak langka kita dapatkan. Karena mereka akhirnya apa yang terjadi? Hilangkan penyolatan jenazah, hilangkan pengkapani jenazah. Jangan boleh orang-orang berbondong untuk menunjukkan rasa duka cita. Penggal itu semua. Ya Allah, ajaran Islam akan coba dicabik-cabik dan diobok-obok. Karena itu adalah pola komunis. Jauhkan umat Islam dari pengajaran dan pengamalan syariat Islam. Kata kunci ini semua kembali kepada kurban. Mereka yang punya rezeki dan kelapangan, apalagi tidak berangkat haji, maka sunat muakkad yang diwajibkan lebih kuat untuk berkurban dengan dana yang diharapkan. Qorobah itu asal kata kurban yang artinya mendekatkan diri. Jangan pernah tidak ikhlas selalu ngotot dengan 1/3 bagian daging kurban. Walaupun fikih membolehkan, tapi kalaupun memang kita ikhlas karena tujuannya mendekatkan diri, enggak kita ambil pun yang 1/3 itu lebih baik. Tapi kita punya hak secara fikih untuk mendapatkan 1/3. Karena nanti keikhlasan kita itu yang membuat kuku-kuku, bulu-bulu, rambut dan tanduk hewan yang kita sembelih untuk korban atas nama suami dan semua keluarganya dapat. Kalau ada fenomena tradisi keberagamaan, runtutan nama anak kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, tapi wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, Allah tahu apa niat yang terbesit dalam hambanya. Rasulullah tetap mengajarkan, ini kurban atas namaku dan semua ahli baitku. Itulah yang diikuti oleh sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tapi kalaupun ada penyebutan anak, ya sudahlah. Tidaklah tergolong bid'ah, tapi supaya jangan gagal paham, perlunya ngaji menambah ilmu, bahwa Rasul, sahabat, tabi'ut tabi'in, dan semua ustadz juga tahu, bahwa kurban itu tetap mengatasnamakan suami sebagai rijalu qawwamuna 'alal nisa, kepala, dan semua pahalanya dapat ke istri dan semua anak-anaknya, namun dipastikan, kata Rasulullah, tidak dapat bagi orang di luar anak-anaknya. Mau sepupu nempel, mau itu enggak dapat. Hanya suami, istri, dan anak-anak. Itu hadis yang sahih yang dijelaskan oleh Rasulullah. Begitu juga akhirnya haji. Selalu dengan kurban kita luput dengan persiapan memotong sembelihan hewan kurban. Bagus. Karena tidak ada amalan yang terbaik di hari kurban tasyrik sampai 3 hari berturut-turut setelah 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah kecuali amalan kurban. Tapi bukan berarti kita mengabaikan haji. Ya, kita nggak berangkat haji. Tapi satu pelajaran haji yang maha besar adalah jangan pernah mau dipecah belah. Karena haji adalah wujud bagaimana persatuan ukhuwah Islamiyah. Beda bangsa, kita membaur dalam satu lautan manusia dengan menggunakan pakaian ihram yang sangat sederhana.
Kita tak peduli siapa presiden, siapa raja, siapa petani, siapa buruh kasar. Membaur dengan semangat ukhuwah dan persatuan. Pelajaran ini yang harus kita ambil karena lagi-lagi pola komunis tetap diwarisi terinspirasi dari pola Belanda yang melemahkan semangat kita berjuang membela NKRI dan Pancasila karena sukanya kita berpecah belah. Catatan miris, tidak sedikit masjid selalu ada gonjang-ganjing pengurusnya. Untuk apa mereka datang ke masjid untuk membersihkan hati kalau penyakit hati nggak bisa keluar dari dalam dadanya? Kenapa harus terjadi curiga, rasa benci, pada rasa buruk sangka, kemudian timbul fitnah. Sehingga rumah Allah menjadi tempat bercokolnya orang-orang berpenyakit hati. Betapa kemunafikan kita tidak bisa kita tutup-tutupi. Datang ke masjid membersihkan hati, tapi muncul penyakit-penyakit hati yang membuat hidup tidak nyaman. Oleh karena itu semua harus kita mulai dari masjid. Pelabuhan awal dan akhir umat Islam ada di masjid rumah Allah ini. Jangan pernah takut karena masjid adalah rumah Allah. Tidak akan pernah kita tinggalkan dalam kondisi apapun. Insya Allah. Dalam surah At-Taubah ayat 18, 5 syarat orang yang cinta masjid alias badan kemakmuran masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholah wa tazaka. Ciri-ciri orang yang cinta memakmurkan masjid BKM dengan jemaah-jemaah yang aktif sholat di dalamnya. 1, imannya pada Allah benar. 2, yakin ada hari pembalasan akhirat. 3, tetap jaga sholat di sini kecuali ada uzur tadi dalam hadis. 4, kalaupun bayar zakat, bayar kurban, fitrah dan mal silakan di masjid yang tempatan bersangkutan. Yang terakhir berat untuk kita terapkan. Walam yahsya illallah. Orang-orang pecinta masjid tidak pernah takut kepada siapapun dan pihak manapun kecuali takut pada Allah. Termasuk tidak takut kepada virus corona yang terlalu dibesar-besarkan, yang terkesan memberikan teror kepada rakyat, padahal virus itu kategorinya virus yang biasa-biasa dan sederhana saja. Jangan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Itu bisikan hati orang beriman kalau dia sudah mendapatkan pencerahan dari keterangan Al-Quran dan Sunnah. Surah At-Taubah ayat 18. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Barangkali itulah poin-poin pesan yang bisa disampaikan khotib. Dalam suasana pandemi ini memang kita harus jaga prokes, kita harus tertib. Mudah-mudahan PPKM ini tidak ada niat-niat politis di balik itu semua. Bukan karena ingin membuat rakyat tambah miskin dan tambah susah. Program vaksinasi mudah-mudahan bukan karena ingin menimbulkan praduga-praduga. Karena memang faktanya ketika kita ditekan untuk suruh di rumah tanpa ada pesangon, bisa saja resiko kita akan kalut karena kekurangan sandang pangan, kita akhirnya tidak tenang, ujung-ujungnya anak-anak kita nggak boleh sekolah, suruh baca, suruh nengok YouTube, dan pihak mana yang diuntungkan, mau nggak mau semua anak kita harus punya HP Android yang faktanya demi Allah jauh lebih banyak program-program jahat. Film karton, pelajaran pendidikan, tapi tiba-tiba muncul tayangan video porno. Hati-hati dengan semua permainan ini, kita kontrol. Semua kita punya kesulitan yang sama. Anak-anak kita nggak berhenti untuk bermain Android. Ke siapa pihak mana yang diuntungkan? Karena kita harus beri Android, karena kita harus beli paket. Adakah konspirasi pemain kelompok-kelompok kapitalis dan komunis bermain di sini? Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak berani menuding pihak manapun. Cukup gunakan kecerdasan nalar, tajam batin dengan amalan tahajud, akan tersingkap apa semuanya yang terjadi di bumi ini. Dan terakhir sebelum kita tutup, sinyal Indonesia akan bangkit Islam itu 15 abad yang lalu disebut oleh Rasulullah. Rasul pernah bersabda begini, yusiku umamu an akala alaikum. Saya ulangi, yusiku umamu an tada'a alaikum. Hampir seluruh bangsa di dunia ini akan datang kepadamu, hai umatku, kama tada'al akalah. Bagaikan mereka mengerubungi engkau sebuah hidangan. Lalu sahabat bertanya, psikologi hidangan tentu mau disantap dan dimakan. Itulah umatku. Dirubungi oleh umamu, hampir semua suku bangsa yang ada di dunia. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah,
qailu wa min qillati nahnu yauma izin, apakah pada hari itu nanti jumlah kita sedikit? Qala Rasulullah, bal, tidak, antum yauma izin kasir, engkau jumlah mayoritas terbesar di dunia. Itu sinyal, para hadis mengatakan sinyal di negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Walakinnakum, akan tetapi kualitasmu husaun ka husais sail, buih dalam lautan. Pandanglah buih di tengah lautan, putih menyatu. Ketika ombak datang menerpa, kiri kanan muka belakang. Siapakah ombak-ombak yang datang menerpa buih? Itulah Zionis, itulah Yahudi, itulah Salibis, itulah Syiah, itulah komunis. Belum lagi gerombolan orang Islam yang munafik, yang bencinya terhadap ulama, terhadap umat Islam. Mereka menyerang buih, maka buih itu berpecah belah. Lalu akhirnya Rasul mengatakan, fi kulubikum, dikarenakan dalam hatimu hai umatku, hubbud wahan, ada wahan. Malwahan, apa wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jujur kita semua terlalu cinta dunia dan takut akan kematian. Dengan virus pun kita takut mati, walaupun iman kita mengatakan kematian itu sudah digariskan kapan dan di mana, semua Allah telah gariskan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu. Innahu huwa syami'ul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi bari'u raful jawad, allazi jalat ni'amuhu 'anil ihsya'i bil 'adad, al-mani bilutfi wal irsyad, al-hadi ila sabili rasad, al-muwafiqi li tafakuhi fid din lil ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallim tasliman katsira kama amar. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar. Wantahu amanahakum wa hazara la'allakum tuflihuna yaumal mahsyar. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu man kulli sahabati wa qarabatihi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, khususan li Sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajmain. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al fi qulubihimul imani wal islam wa uzihum ayyufu ala ahdika allazi ahadata ilaihim waj'alna minhum wa'tina fi daulatil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa zkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah